Mana ini? Perkenalkan dulu. Oke. Ya. Dari pojok. Saya Dela dari Undip. Oke, Dela dari Undip dari fakultas? Ilmu Gizi Undip. Oke, Ilmu Gizi Undip Fakultas Kedokteran. Iya, Fakultas Kedokteran. Oke, Dila. Dan satu Saya lagi. Cindy dari Fakultas Teknologi Pertanian Unika Subio Pranoto. Oke, baik. Cindy dan juga Dila ya. Oke. Baik, nanti kita akan diskusi tentang komunikasi isu keamanan pangan ya. Dan kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Ben siap sih. Kok belandang sampai 30 ya berarti ya? Apa maksudnya? Blender sampai 30 maksudnya? Enggak, sampai menit ke 30. Ini ben napas dulu, ambil Oh, iya, napas iya. dulu. Enggak apa-apa. Loh, Dela kan udah berapa kali kesini tuh? Tapi macet Habis ya? kuliah, Pak. Oh gitu, yang bener. Kenapa macet? Iya, jalannya ternyata Iya, lama. bener. Baru selesai kuliah jam 3. Wes, golek wong angel iki ajen do ujian do pan apa. Nek temandang niat iki sak apa WSTI BPD kene kebak kae. Dila dan Cindy ya? Dela. Dela Dela. dan Cindy. atau HP kode area lalu 123 atau melalui SMS ketik info kirim ke 0838 888 123 email di pln123 Tenang, aku prediksi iki rame. Karena ini adalah meliunya forum diskusi kampus. Industri kecil itu meliunya ilmu digital. Pernah prestasi tertinggi itu SMS 19 SMS itu prestasi tertinggi ya. Rekornya gitu. Opo itu kok kan tuh. harganya juga lebih murah. Jangan terjebak pada harga murah dan promotif saja. Saya sudah kalkulasi Mumpung kan telu jare. operasional kita jadi Kan di sini ada smart friend itu loh apa yang ada tulis kan nggak mungkin kan terus aja sampai sana balik lagi nggak ada. kalau kamu belum jelas juga Kamu kuliah jam berapa? Dela? Masih dari pagi setengah 8 Terus sampai ini tadi jam jam 3 terus tadi ngurusin ini sponsor sama ini sama dosen kan dosen panggilan. CC anu apa nanti gimana? Pulangnya Cindy kan sampai ke kampus. Kembalan ya. Dari sini. Oh, Sampai situ juga nggak apa-apa sampai jalan itu loh yang Supriyadi. nggak Karyadi. Rumah sakit Karyadi. Oh, Rumah Sakit Karyadi. Jalan yang jalan gede itu loh, Mbak. Oh iya. Citarum. Biologi sih nggak apa-apa. Iya iya. Kalau lewat sini malah deket. Kamu berarti kan naik angkutan umum terus Pasar Kambing itu macet memang jam segini. Pasar Kambing ya macet kan mas jam segini. Aku mau buka sih, ngon dari ini Rano, forum diskusi kampus. gue bisa dong udah SMS ya. Jadi nggak ada ini. Biasanya langsung SMS, ada forum diskusi kampus nggak? Ya. kembali Anda ikuti forum diskusi kampus. Ya, smart listener, kembali di forum diskusi kampus. Seperti yang kita ketahui, keamanan pangan merupakan isu yang sensitif. Di WTO putaran Doha, sekarang pun isu ini yang dimainkan oleh negara-negara maju untuk membatasi ekspor negara berkembang seperti Indonesia. Dan konsumen harus dilindungi, pengusaha nakal harus ditindak, dan sistem pengawasan dan pembinaan harus diperbaiki. Nah, bila salah mengkomunikasikan seperti dilakukan beberapa media, keempat sasaran bisa tidak tercapai, tapi dunia usaha akan terancam. Oke, kita akan mendiskusikan hal ini tentang kriminalisasi usaha kecil dengan isu keamanan pangan. Nah,
Dela dan juga Cindy sudah siap untuk berpendapat dengan analisa masing-masing. Oke, kita mulai dari Dela dulu ya. Silakan Oke. Dela. Iya, cara komunikasi yang salah. Kalau saya mengkritisi tentang acara-acara di TV ya, acara-acara sekarang banyak di TV swasta tentang misalnya produksi makanan yang salah atau penambahan bahan yang apa yang berbahaya di pangan-pangan yang beredar. Itu sebenarnya menurut saya sendiri acara itu sebenarnya ada benarnya ya Mbak, karena memberikan info dan juga pengetahuan kepada masyarakat bahwa sebenarnya itu emang beredar ada produksi-produksi makanan yang salah gitu loh, pengusaha yang nakal dalam tanda kutip nakal gitu ya gitu. Tapi memang harus berimbang gitu dalam penyiarannya itu, karena kadangkala acara ada juga yang disiarkan itu hal yang tidak benar gitu. Kayak semisal kemarin contoh yang isu yang sedang ramai tentang kasus Salsabila yang dia itu lumpuh setelah minum minuman serbuk. Minuman, dan itu dikatakan karena ada kandungan zat pemanis yang berlebihan di dalam dalam minuman serbuk itu yang membuat dianya itu lumpuh gitu loh. Padahal setelah ditelusuri dan itu langsung media tuh langsung rame memberitakan ini dan imbasnya ke penurunan penjualan minuman serbuk tersebut kan. Padahal setelah ditelusuri lebih lanjut kadar pemanis buatan itu masih dalam kadar yang aman dikonsumsi, itu dalam takarannya aman dikonsumsi dan memang legal gitu loh. Itu kan seperti menjatuhkan citra gitu ya, seperti itu. Jadi emang harus imbang dan harus lebih terkontrol kalau menurut saya. Tapi memang acara itu ada manfaatnya karena kan para publik itu juga jadi tahu kan kalau misal ini memang ada gitu, misalnya penambahan formalin terhadap makanan tersebut, makanan ini ciri-cirinya seperti apa, prosesnya itu gimana gitu. Menurut saya sih memang gitu. Tapi ya tadi harus ada kontrol dan harus benar-benar ada batasan-batasan dari kebebasan pers itu sendiri gitu Mbak. Itu menurut saya dari itu. Nah, terus juga harus diimbangi juga dengan edukasi pasar. Jadi nggak hanya diberikan informasi tentang ini loh, kalau ini loh ada produksi yang salah di sini, tapi juga harus diimbangi dengan ini bagaimana bisa berbahaya, bahan apa sih yang berbahaya di situ gitu, dan berbahaya itu dengan dosis berapa, kan nggak mungkin misalnya ini berbahaya tapi dengan dosis berapa dulu gitu lah bisa berefek terhadap kesehatan gitu. Kalau misalnya dibilang berbahaya ya semua juga berbahaya gitu kan. itu yang mungkin sedikit miss dari acara-acara tersebut gitu ya. Terus juga itu juga perlu disampaikan juga misalnya cara membedakan ini yang berbahaya itu seperti apa, maka pangan yang aman itu seperti apa, yang tidak aman itu seperti apa. Jadi kan karena kita tahu nggak semuanya tidak semua pengusaha itu melakukan hal yang salah kan. Nah, kalau misalnya kita samaratakan gitu, sedangkan sudah timbul kecemasan dulu gitu dari para publik, itu malah konsumen jadi tidak beli sama sekali untuk produk yang untuk jenis. membeli itu takut sama sekali gitu kan. Terus juga menurut saya lagi setelah ada tayangan seperti itu juga perlu ada tindak lanjut. Jadi kan pasti setelah timbul keresahan, loh ini kok ada seperti ini gitu kan, apa setelah itu ada tindak lanjut, misalnya ada tindakan tegas dari pemerintah, karena ini kan jelas melanggar hukum gitu, membahayakan konsumen kan gitu. Apakah ada tindak lanjut gitu? Jadi emang harus ada tindak lanjut yang tepat dengan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan undang-undang yang ada gitu. Dan mungkin tindak lanjut itu juga perlu di-share. Kalau ini loh kita sudah menindaklanjuti ada tindakan kalau sebenarnya, jadi masyarakat nggak perlu terlalu khawatir gitu kan. Takutnya kan kalau hanya diberi isu itu aja hanya takut tapi tidak ada solusinya kan, mikirnya gitu. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi poinnya adalah adanya berita yang berimbang, kemudian edukasi pasar serta tindak lanjut dari pemerintah untuk mungkin memberikan perlindungan baik dari pengusaha maupun untuk konsumen. Iya. Oke. Kalau untuk Cindy, seperti apa ini analisanya? Kalau menurut saya terkait dengan media massa itu tadi, sebenarnya
peran media massa ini memang penting. Dalam arti memang media massa ini memiliki kewajiban, dalam arti memiliki hak untuk memberikan kontrol terhadap peredaran pangan begitu. Dan ini diatur dalam Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 96 pasal 6. Nah, meskipun demikian, media massa pun perlu untuk memberikan seperti yang sudah disampaikan Dela tadi ya, bahwa yang disampaikan itu harus berimbang. Artinya dia tidak hanya menyampaikan satu sisi saja, misalkan sisi negatifnya, misalkan ada pemberitaan yang negatif, kemudian hanya itu saja yang disampaikan, tapi juga harus menyeluruh, baik dari sisi positifnya juga begitu. Kemudian kalau saya lihat ya, keamanan pangan ini sendiri kan sudah diatur, sudah ada regulasinya, dan sudah cukup detail. Namun dalam regulasi itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang sedikit gak sinkron begitu ya, ada konflik di antara beberapa regulasi itu sendiri. Jadi bisa saya contohkan pada peraturan Kementerian Perindustrian nomor 41 tahun 2008 itu di pasal 8 dikatakan bahwa industri dengan nilai investasi kurang dari 200 juta ataupun yang memiliki omset kurang dari 5 juta per bulan ini diperkenankan atau tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya gitu. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk melaporkan usahanya. Nah, sementara hal tersebut ini nantinya jadi membuat kewajiban Departemen Perindustrian untuk melakukan pembinaan terhadap industri ini, terutama pembinaan terhadap industri yang skalanya kecil ya, ini kan akan menjadi sulit begitu. Jadi Departemen Perindustrian sendiri kan memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membina industri-industri yang ada di Indonesia begitu. Nah, dengan industri kecil yang kemungkinan tidak melapor, maka kan akan sangat sulit untuk melacak, apalagi mengontrol dan kemudian memberikan pembinaan seperti itu. Nah, kemudian selama ini sendiri industri rumah tangga itu pun hanya diberikan pembinaan itu hanya sekali ketika dia mendaftar, gitu. Jadi setelah lebih lanjutnya seperti apa itu juga kurang bisa dilacak gitu ya, begitu. Kemudian pada Undang-Undang tentang Pangan nomor 7 tahun 96 itu di pasal 46 dikatakan bahwa produk pangan yang akan diedarkan ini mestinya diuji terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga untuk industri-industri yang tidak melaporkan usahanya tersebut kan jadi produknya pun tidak bisa dilacak, tidak bisa diuji begitu. Jadi tidak bisa diberikan jaminan bahwa memang produk ini tuh layak dan memang mutunya baik begitu. Dan sebenarnya pada pasal 53 itu dikatakan bahwa pemerintah memang wajib untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan. Tidak hanya yang berasal dari industri yang melapor tadi, tetapi juga kepada melakukan pengawasan terhadap industri yang tidak melapor gitu. Yang jumlahnya memang jauh lebih banyak ya yang tidak melapor, karena yang kecil-kecil kan lebih tersebar dan banyak gitu jumlahnya. Dan tentunya kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan ini tentu nggak mudah, karena yang namanya industri besar menengah saja jumlahnya sudah banyak, terlebih yang kecil lebih banyak lagi begitu. Nah, menurut saya solusinya itu yang pertama, pengawasan mutu terhadap industri pangan ini dapat dilakukan secara rutin dan tersistem begitu ya, oleh dalam hal ini bisa oleh BPOM. Nah, memang tadi industri ini kan jumlahnya banyak sekali gitu, dan tentu bukan hal yang mudah. Maka bisa juga untuk industri kecil-kecil ini gitu bisa dilakukan sampling begitu ya, dan kemudian hasilnya nah ini BPOM ini juga perlu bijaksana dalam menyikapinya. Jadi ketika hasil pengujiannya ini ternyata positif, dalam arti aman-aman saja, ini bolehlah mereka langsung mempublikasikan kepada masyarakat.
Tapi bila hasilnya ini ternyata negatif atau memang ditemukan ketidakamanan pangan begitu ya, ini mestinya BPOM lebih bijaksana dengan jangan langsung mempublikasikan kepada masyarakat, karena tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Dila tadi, bahwa akan semakin menimbulkan kecemasan terhadap persepsi masyarakat begitu. Lalu bagaimana tindakan BPOM terhadap kasus seperti ini? Nah, untuk yang hasilnya tidak aman tersebut, BPOM dapat bekerja sama begitu ya dengan Dinas Perindustrian untuk melakukan pembinaan secara rutin, terutama kepada UKM dan industri rumah tangga tersebut yang skalanya kecil begitu, yang lebih banyak jumlahnya dan dengan syarat tersebar. juga produknya tidak boleh dijual dulu yang Ya, tidak aman betul. tadi. Iya, betul. Hmm. Begitu. Dan memang kalau mau dikatakan ini bukan tugas yang mudah begitu ya, karena itu tadi banyaknya dan bervariasinya usaha-usaha kecil itu tadi. Tapi menurut saya hal ini sangat mungkin sebenarnya untuk dilakukan, karena melihat bahwa jumlah pegawai pemerintahan kita itu sebenarnya jumlahnya sekitar 12% dari total penduduk Indonesia, dengan anggaran untuk gaji pegawainya itu sekitar 60% dari total APBN. Ini kan jumlah yang sangat besar menurut saya. Coba kalau kita bandingkan dengan negara yang juga yang terkenal dari sektor pertaniannya, yaitu Thailand. Thailand itu sendiri mereka memiliki sumber daya manusia untuk pegawai pemerintahnya itu sekitar 7% dari total penduduknya. Dengan anggaran untuk gaji pemerintahnya itu, Gaji pegawai negeri maksudnya? iya, gaji pegawai negerinya itu mencapai 21% dari total APBN. Dan itu sudah termasuk pegawai pemerintah dan juga pegawai kerajaan. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia tadi, Indonesia sebenarnya dari segi sumber daya manusia dan anggaran untuk gaji pegawainya sangat besar, bukan? Jadi kenapa tidak dimanfaatkan secara lebih efektif begitu? Oke, itu mungkin secara menyeluruh ya dari jumlah pegawai negeri keseluruhan. Iya. Tetapi kalau dilihat dari sisi kompetensi mereka, tidak semuanya bisa meneliti hal tersebut. Misalnya yang pegawai POM cuma sekian persen dari Bali POM cuma sekian persen dari total yang 12% seluruh Indonesia. Jadi ya juga jadi masalah kan. Setiap daerah mungkin bisa dialokasikan pegawai tersebut untuk bisa mengcover penelitian itu ya. Iya, nah Oke. makanya harus ada kebijakan lebih lanjut Efisiensi. mengenai efisiensi dari kepegawaian ini. Dan juga saya mungkin mengkritisi satu lagi gitu ya, Mbak ya, mengenai perlindungan terhadap pengusaha dan industri dalam negeri. Jadi begini, ketika masyarakat ini sudah mengalami kecemasan terhadap produk-produk dalam negeri karena dianggap tidak aman tadi ya, itu tentunya masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk memilih dan mengkonsumsi produk impor, produk luar negeri. Nah, yang padahal belum tentu kan produk luar negeri ini lebih baik, mutunya lebih layak, lebih aman begitu. Nah, oleh sebab itu pemerintah sendiri juga perlu menyikapinya dengan lebih bijak untuk memutuskan apakah kita akan impor atau tidak. Jadi kebijakan impor ini semestinya berdasarkan bahwa memang kebutuhan di negara kita ini atau produk yang diproduksi di negara kita ini sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, baru itu bisa kita import gitu. Tapi kalau misalkan ternyata produk kita ini sebenarnya masih mencukupi, tapi misalkan kurang aman, nah itu berarti menjadi tugas dan PR bagi pemerintah supaya kemudian mengembangkan dan membina produk dalam negeri ini supaya jangan sampai malah semakin tertinggal dan mutunya semakin terbelakang gitu dibanding produk luar negeri. Seperti itu. Ya, itu tadi masalah dari dalam negeri sendiri ya. Iya. Katanya dengan publikasi media dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, ternyata isu keamanan pangan ini bukan hanya secara di domestik saja, tetapi bisa jadi isu yang bisa dihembuskan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, smart listener bisa juga Anda
berpendapat, beropini lewat SMS di 0811 250 934 atau dia langsung di 0246701777. Bagaimana ini pemerintah bersikap terhadap misalnya kebijakan WTO dan lain sebagainya terhadap isu-isu keamanan pangan ini. Kita akan kembali di forum diskusi kampus sesaat lagi. Ya, statementnya cukup bagus lah duanya. Terlalu kikrik lah mau maca undang-undang. Diskon besar hingga 50%. Nah ini Dila hilang beberapa kemutan Mbak Dila hilang beberapa periode kan dari Pak Yusta lulus apa sih? Padahal semester berapa? Sekarang semester 5. 5 ya? Iya. Nunggu kopi bareng Mas. Teh. Pak, ini ada titipan dari Pak Yusta. Oh ya hujannya udah tutup kan ikan bareng lali. Sip. Makasih ya Mas. Ada tabungan Ibu Ita sama ini Investigasi itu di Oh ya. bukan Trans 7 loh. Di Pertasa investigasi kan Trans TV. Trans TV dia bilangnya Trans 7. Ini ada pertanyaan gini, mau tanya Mbak, bagi pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, justru pedagangnya yang merasa tidak aman karena dikejar-kejar oleh Satpol PP. Gimana tuh Mbak? Nah jawabannya yang proporsional aja. Selama pedagang kaki lima itu menempati wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah, nggak bakalan dikejar-kejar. Jadinya kan penataan kota kan memang harus tertib kan. Jadi kalau semua orang bisa sewaktu-waktu jualan di pinggir jalan, apa jadinya kota ini gitu. Itu jawaban yang pas kelihatannya. Kemudian menangkap masalah kan ada ketentuannya tuh harus pada surat tugas segala macam. Iya betul. Ada surat tugas jadi undang-undang pangan. Wis tanggo ngene wae ta. Sip. Coba, Tapi nek menikah kok sono forume dhewe ngene. Ganteng ta iki kan. ini saya bagi pas sapain. Ini dari Udip kayaknya ya. Terus lagi sesuk ngeliat tanda tangannya Bu Ita kroniknya. Sip lah. Ayo tanya bisa hatian tenang ya. Mas Fitri kok rak melu rene. Yusta. Kesene melu. Mendingi sekali melu tuh. Udah ya dosen sakit juga tuh ya. Oh iya. Dhisik asistenku kuwi. Oh, unik Kak. Heeh. Sebenarnya ada. Dasar kebenan. Dasar kebenan. Sampai tadi kan. Ganteng tenan. Engko untuk sertifikat semuanya dapat sertifikat. Tak golek sponsor untuk kaos barang ini. Waduh. Terima kasih kepada Smart FM sehingga adik-adik mahasiswa di sini dapat berdiskusi secara ilmiah membela rakyat seperti ini. Tidak seperti di Makassar yang tawuran, yang memalukan. Salam dari Leni. Wah, nek Leni mesti ngono kuwi ya. Salam Leni. Iki sering gak ya Leni ya? Kalau produksi hukum bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi, mestinya dapat dibatalkan demi hukum kalau masih dipertahankan. Patut dicurigai pasti ada maksud jahat di baliknya. Dari Setio di Fakultas Hukum UKSW ya. Biasa cowok KSW ngomong. Mbak Udip yang malu-malu nyebut acara reportase investigasi. Acara itu nggak mesti ngasih tipu-tipu. Sorry. Acara itu nggak mesti ngasih tips-tips loh. Jadi nggak bener Mbak bela-belain banget masalahnya. Kenapa pemerintah kesannya tutup mata? Jangan-jangan ada konspirasi biar ada alasan impor dari Nita. Yes, ada beberapa Kisdema. tanggapan. Apa? Kisdema itu apa? Kawasan industri sayung. Oh. Kembali di forum diskusi kampus tentang komunikasi isu keamanan pangan. Nah, tadi kalau saya sudah menyentil sedikit tentang policy dari WTO, ini yang seringkali juga justru tidak hanya sekedar pada hubungan antara hubungan industri kecil dengan pemerintah saja, tetapi secara internasional, sehingga dalam tanda kutip biasanya banyak persyaratan request dari mereka yang cukup menyulitkan. Nah, ini pendapat teman-teman seperti apa? Ya, dari Dila dulu. Tentang WTO. Kalau WTO itu yang semenjak ada, menurut saya ya, semenjak ada WTO itu yang menerapkan tentang
terutama pajak impor ya Mbak ya. Mm-mm. Pajak impor 0% gitu, itu kan jadi berbanjiran banyak produk-produk impor, dan mereka juga menjanjikan kalau misalnya impor tuh udah pasti bagus. Image kita kan seperti itu ya Mbak. Itu yang membuat mungkin karena tadi ada isu keamanan pangan yang yang riskan dari produk dalam negeri, itu larinya ya, oh kalau gitu impor itu berarti pasti bagus karena kan udah melewati saringan gitu. Mungkin kita berpikir seperti itu gitu, padahal ya belum tentu juga, karena dari yang dilihat kondisi sekarang ini tuh juga banyak juga kok produk impor yang lolos dari lolos dari ini loh, dari pemeriksaan gitu. Jadi belum tentu kalau kita dengan adanya isu keamanan pangan yang rawan di dalam negeri itu kita bisa solusinya tuh dengan menggencarkan impor yang pas dikiranya produk kualitasnya lebih bagus gitu kan. Padahal ya belum tentu kalau menurut saya gitu. Kemudian ada traceability juga, rekam jejak itu pada beberapa waktu yang lalu juga sempat mengganggu Indonesia ya untuk produk ekspornya. Nah, bagaimana ini menurut Cindy? Kalau menurut saya, ya memang tidak, selama ini memang kita memandangnya produk impor itu produk yang baik gitu ya. Padahal misalkan mungkin saja memang kualitasnya baik, tapi dengan adanya transportasi dari negara asalnya ke sini kan belum tentu didistribusikan dengan baik dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan juga produk tersebut mengalami perubahan kualitas juga, perubahan mutu begitu kan. Nah, mengenai rekam jejak tadi ya. Nah, menurut saya juga perlu ya untuk dilakukan ya, sehingga tidak hanya tahu tentang produk ketika produk itu jadi, tetapi juga tahu ketika produk itu didistribusikannya itu bagaimana, ketika shipping itu bagaimana, kemudian ketika masuk ke negara kita dan didistribusikan itu seperti apa begitu. Dan pemerintah pun juga seperti yang dikatakan Dela tadi ya, mestinya selektif ya, dalam arti tidak hanya memperbolehkan secara bebas gitu ya, bebas dan tidak terbatas begitu. Semua produk itu bisa masuk ke negara kita, tapi harus ada seleksi juga. Jangan mentang-mentang kita misalkan katakanlah negara yang berkembang, kemudian ada produk dari negara maju, kemudian dengan image negara maju gitu kita langsung menerima begitu saja. Bagus, Ya gitu belum tentu kan. Nah, bahkan salah satu yang menyulitkan adalah misalnya produk perikanan. Di rekam jejak itu harus dituliskan, dijelaskan ikan ini ditangkap di daerah mana, di laut mana. Nah itu jadi masalahnya terlalu rumit syarat-syaratnya. Baik, ini sudah banyak SMS yang masuk. Kita baru saja break ya. Kita bacakan lagi aja langsung SMS-nya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan opini-opini Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 250934. Yang mau langsung telepon juga boleh ya di 0246701777. Oke, dari 0812292666 sekian. Dari Agung, mau tanya Mbak, bagi pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, justru pedagangnya yang merasa tidak aman karena dikejar-kejar oleh Satpol PP. Gimana tuh Mbak? Siapa yang mau jawab nih? Dila. Ya, Oke, boleh. silakan. Ya, kita lihatnya ini aja ya. Kalau kenapa harus takut gitu kalau benar. Jadi selama pedagang itu nggak melakukan sesuatu yang salah dan tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat gitu, harusnya tidak perlu takut gitu kan, karena dia nggak melanggar gitu kan Mbak. Gitu. Sedangkan selama dalam batasan-batasan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi nggak perlu takut untuk dikejar Satpol PP dan karena Satpol PP itu juga harusnya tidak bisa bertindak sembarangan tanpa ada surat tegas yang jelas gitu. Iya. Harusnya nggak terlalu khawatir gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, sesuai dengan aturan yang ada begitu ya. Misalnya kalau memang daerah itu diperuntukkan untuk bisa pedagang untuk kaki lima, pasti kan tidak akan digusur atau dikejar-kejar Satpol PP begitu. Terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Kemudian saya bacakan dari 08132537 sekian. Dari Nita di kawasan industri Sayung Demak.
Mbak Undip yang malu-malu nyebut acara reportase investigasi di sebuah televisi. Acara itu nggak mesti ngasih tips-tips loh. Jadi nggak bener Mbak, bela-belain banget katanya. Tadi belain ya Dila? Oh enggak ya? Masalahnya? Gitu, Oh, Mbak, iya. Oke, saya terusin ya. Masalahnya kenapa pemerintah kesannya tutup mata? Jangan-jangan ada konspirasi biar ada alasan impor katanya. Silakan. Ya, kalau tadi saya bilang kan sebenarnya ada manfaatnya, ya kan? Ada manfaatnya selama itu diberikan tips-tips. Makanya saya tadi bilang harus ada edukasi berimbang dan harus ada edukasi pasar juga gitu. Jadi acara itu tidak pure dihilangkan gitu, tapi cuma diubah sedikit sehingga kena pada tujuan awal. Kena pada tujuan awal yaitu tujuan awal kita kan ini untuk keamanan pangan sendiri, karena yang konsumsi juga kita sendiri, dari yang produksi juga dari rakyat sendiri, untuk kita sendiri juga gitu kan. Pasti kalau tidak ada pemberitahuan seperti itu, mungkin kita benar-benar nggak tahu gitu kan kalau ada sesuatu yang salah gitu. Tapi ya memang harus disertai dengan edukasi pasar tadi. Harus ada tips-tipsnya. Mungkin yang belum ada tips-tipsnya berarti harus dirombak sedikit kan acaranya gitu. Iya, oke. Gitu. Baik, ini juga sebuah kritik buat media ya. Jadi jangan hanya menayangkan hal-hal yang membuat orang merasa khawatir dan takut, tetapi juga ada solusinya begitu ya. Oke, berikutnya Cindy mau menambahkan? Ya, kalau menurut saya betul yang disampaikan oleh Dila tadi ya, bahwa memang selama ini masyarakat cenderungnya setelah menyaksikan tayangan itu justru semakin takut gitu. Misalkan tahu gitu, jadi nggak usah makan tahu aja karena begini gitu. Sebenarnya jangan begitu juga, kita sebagai konsumen juga have to be smart gitu. Jadi pintarlah pilih-pilih gitu. Pilih-pilih ini dalam arti menyikapi ini. Jadi seperti di tayangan itu kan juga diberikan tips-tips ya untuk memilih produk ini yang baik seperti apa, yang kurang baik itu ciri-cirinya apa begitu. Jadi dari situ masyarakat juga bisa memilih gitu produk itu, dan juga nggak penonton sendiri jangan jadi takut ya untuk mengkonsumsi produk dalam negeri gitu loh, karena kasihan bagi pedagang-pedagang kecil gitu, terutama yang nggak bersalah ini loh, yang Jualannya mereka benar, produknya benar, jualannya gitu ya. benar, tapi kena imbasnya juga gitu. Nah, semestinya dari pengetahuan masyarakat itu yang bisa memilih yang tidak baik yang mana, mereka kan otomatis tidak akan membeli yang tidak baik karena melihat ciri-cirinya seperti ini, mereka tidak akan membeli yang tidak baik, sehingga produsen nakal itu hanya produsen nakal yang tidak produknya tidak dapat dijualkan begitu loh. Dalam arti tidak bisa diperdagangkan, dihukum secara langsung oleh masyarakat dengan produknya tidak dibeli begitu. Oke, hukuman sosial. Iya. Sekaligus secara ekonomi juga ya. Oke, berikutnya dari Setio di Fakultas Hukum UKSW. Iya, sore Setio. Kalau produk hukum bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi, mestinya dapat dibatalkan demi hukum. Kalau masih dipertahankan, patut dicurigai pasti ada maksud jahat di baliknya. Oke, pendapat kalian seperti apa? Silakan. Sini ya. Menurut saya bukan dipertahankan ya sebenarnya ya, karena masa iya sih produk yang tidak baik dipertahankan, kan sebenarnya kan begitu. Hanya saja mungkin memang tindak lanjutnya ini yang belum terlalu kelihatan begitu, belum misal ketegasan dari pemerintah ini belum cukup tegas begitu. Peraturan sudah ada, tapi pelaksanaannya bagaimana supaya menegaskan atau menindaklanjuti pedagang-pedagang yang nakal ini seperti apa, itu kan selama ini belum kelihatan. Entah mungkin juga dilakukan tapi kita nggak tahu, nah itu juga nggak ngerti. Jadi mungkin pemerintah sudah menindaklanjuti tapi tidak dipublikasikan misalkan, kan juga itu kita tidak mengerti gitu. Iya, aturan sudah ada tetapi orang selalu mencari celahnya gitu ya. Dan lebih banyak tidak diimplementasikan begitu. Oke, baik, nanti akan kita lanjut lagi, tapi kita mesti break dulu untuk SMS yang berikutnya. Tetaplah bersama kami di Forum Diskusi Kampus.
Mungkin yang dimaksud iki ya sih. Diskusi kampus akan Itu kembali. kan apa Permendak ngono kan itu bertentangan dengan itu. Jadi mestinya Permendaknya itu direvisi yang Iya. maksimal 5 juta. Minimal 5 juta itu kan bertentangan dengan undang-undang nomor Ya, berapa nanti itu. diulang lagi itu jawabannya. Jadi itu direvisi nek dhisik iki ali ya, Pak. Ali ning kene nih di ali berapa panel itu mestinya ada kekecualian untuk produk pangan. Nah, industri makanan juga itu enggak boleh kan. Terus dikritik bocah aja orang mau industri makanan tok, Mas. Apa kayak sing kukar negara jebol mergo pakune bareng. Iya. Ya untuk transportasi industri makanan kan menyangkut itu enggak berlaku mestinya yang apa untuk minimal 5 juta itu enggak berlaku. Yang minimal kan syaratnya kan nek omsetnya di bawah 200 juta. Iya. Atau investasinya di bawah 200 juta, omsetnya di bawah 5 juta itu kan nggak perlu lapor. Iya. Tapi industri makanan yang pangan nggak berlaku. nggak berlaku. Sudah Yang di ada sana 11, sebelah. sudah ada 11 SMS. Dari 11. Astaga. Wis ojo tuwe-tuwe jawab. Ini yang terakhir anu ya? Astaga, terakhir iki. Terima kasih. Oke. New Zealand itu penduduknya 4,4 juta jiwa. Personel public service-nya termasuk polisi dan militer hanya 160.000 atau 3,5%. Begitu ada kasus keracunan, pemerintah langsung amankan korban dengan pengobatan gratis dan kasih penjelasan kepada publik sehingga rakyat nggak panik dan industri nggak terganggu. Kalau jumlah pegawai kita sebanyak itu, kenapa kalau ada kasus pemerintah malah balik badan? Oke, ya. Oke, berarti Iya. iki mendukung kita Iya. dan memberikan pernyataan. Mbak yang unika Cindy nih. Ralat, belanja pegawai 60% itu nggak cuma di APBN loh, tapi di APBD provinsi dan kabupaten kota juga. Jadi pegawai negeri kita ini ngabisin 60% seluruh anggaran pemerintah di negeri kita. Wajar toh kalau konsumen kita dilayani dengan anggaran yang sehat dan industri dilayani bagaimana produk makanan yang sehat juga. Dan dari Angga di TMIE. Oke. Taman Terboyo Megah Industrial Estate. Taman Terboyo Terboyo Megah Industrial Industrial Estate. Terus nanti nih. Menurut Undang-Undang Pers. Oke, berita masuk sing harus terima mau dibalas. dibaca ya. Mana? Kalau terima kasih mau sing lain ini. Beras TPM sehingga adik-adik mahasiswa ini sudah Ini belum dibaca toh? belum. Undang-Undang Pers berita harus dibalas dengan berita. Kalau ada berita-berita yang memajukan industri rumah tangga pangan, siapa yang harus balas? Kapan Bapak ini bentuk tim non legislatif untuk Non litigasi. bela Nanti litigatif untuk bela kami yang nggak bisa bayar pengacara dari KRAP ya. KPKP mati. Oke, kembali di forum diskusi kampus tentang komunikasi isu keamanan pangan. Ya, harapannya kalau misalnya kita diserang oleh WTO dengan syarat-syarat yang begitu sulit, sebaiknya memang kalau industri dalam negeri tidak perlu panik ya. Karena ketika kita bisa mencukupi pangan di negeri sendiri, kita nggak usah impor dan bisa memenuhi semua kebutuhan dari dalam negeri. Toh sumber daya alam kita sangat luar biasa, belum lagi SDM kita juga sudah mumpuni. Nah, kita langsung akan membacakan SMS berikutnya. Sudah cukup banyak ini teman-teman. Oh ya, tentang produk hukum tadi dari Fakultas Hukum UKSW Setio, kelihatannya belum ditanggapi secara penuh ya. Silakan nih, Cindy menambahkan. Iya, kalau berbicara soal hukum, mungkin yang dimaksud adalah peraturannya begitu ya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam regulasi tentang keamanan pangan ini sendiri ada sedikit ketidaksinkronan begitu ya. Nah, mungkin dalam peraturan Menteri Perindustrian nomor 41 tahun 2008 di pasal 8 ini mestinya ada sedikit revisi begitu ya. Karena begini, industri dengan nilai investasi kurang 200 juta atau omset kurang dari 5 juta per bulan, ini kan tidak diwajibkan untuk melapor begitu. Nah, kalau misalkan ini diberlakukan untuk industri misalkan kerajinan gitu, ini sebenarnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau kasusnya adalah industri pangan, menurut saya malah fatal gitu. Karena kenyataannya
industri pangan yang dalam arti produk pangan ya, produk pangan yang berasal dari industri skala kecil ini justru yang mengkhawatirkan begitu. Kalau mereka tidak diberikan pembinaan yang baik begitu, dan tidak diberikan pengertian bahwa ini loh yang akan mengkonsumsi produk mereka ini, kalau produknya nggak aman efeknya seperti apa, seperti itu. Jadi ini kan semestinya direvisi ulang ya untuk ada pengecualian untuk produk pangan tersebut. Iya, gitu. jadi Permendagri nomor sekian gitu ya. Iya. Oke, baik, berikutnya dari Leni di Terboyo. Selamat sore. Terima kasih kepada Smart FM sehingga adik-adik mahasiswa di sini dapat berdiskusi secara ilmiah membela rakyat seperti ini. Tidak seperti di Makassar yang tawuran yang memalukan. Aduh, kita juga ikut prihatin dengan sampai meninggalnya 2 mahasiswa di Makassar karena tawuran tersebut ya. Semoga di Semarang tidak akan terjadi seperti ini. Oke, berikutnya terima kasih untuk Leni di Terboyo. Berikutnya dari 085727535 sekian. New Zealand itu penduduknya 4,4 juta jiwa. Personel public service-nya, jadi pegawai negeri di sana termasuk polisi dan militer hanya 160.000 atau 3,5%. Begitu ada kasus keracunan, pemerintah langsung amankan korban dengan pengobatan gratis dan memberikan penjelasan kepada publik sehingga rakyat nggak panik dan industri nggak terganggu. Kalau jumlah pegawai kita sebanyak itu, kenapa kalau ada kasus pemerintah malah balik badan ya? Oke, silakan ditanggapannya. Ya mungkin saya. Oke, Dila. Ya itulah sebenarnya apa ya, kelemahan dari pemerintahan kita sendiri, dan itu juga PR masa depan buat pemerintah. Kalau misalnya kita bisa mencontoh kan, kayak tadi mungkin dari SMS yang masuk tadi itu dari negara New Zealand gitu, itu kan bagus dan itu harusnya sangat mungkin kita lakukan gitu kan, dengan tenaga, dengan sumber daya sebanyak itu, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah gitu, harusnya itu sangat mungkin dilakukan. Hanya pelaksanaannya selama ini kendar itunya ya Mbak ya, Lama gitu ya. jadi nggak ada langsung nggak Responnya cepat. responnya nggak cepat gitu. Jadi kesannya pemerintah nggak peduli gitu kan. Sebenarnya ya mungkin di beberapa kasus ada respon, mungkin respon klasifikasi dari ini kasus di sini gitu, ada klasifikasinya, cuma mungkin ya tadi tindakannya terlalu lambat gitu. Jadi nggak terlalu terlihat gitu kan. Dan kemudian transparansi Iya, hasil penelitiannya ada. tidak dipublish begitu ya, Iya, sehingga bisa menjernihkan suasana antara konsumen dan pengusaha. Oke. Berikutnya dari Angga di Terboyo Megah Industri Estate. Ya, saya harus menghafalkan TMIE ini. Mbak yang dari Unika, oh berarti Cindy. Ralat, belanja pegawai 60% itu nggak cuma di APBN loh. Oke. Kemudian tapi di APBN provinsi dan kabupaten kota juga. Jadi pegawai negeri kita ini ngabisin 60% seluruh anggaran pemerintah di negeri kita. Ini ada yang masuk terus, jadi kita balik lagi. Kalau wajar kalau konsumen kita dilayani dengan anggaran yang sehat, dan industri dilayani bagaimana produk makanan yang sehat juga. Silakan. Oh, ini pertanyaan. Dan industri dilayani bagaimana produk makanan yang sehat juga ya. Silakan. Siapa nih? Dila atau Cindy dulu? Oh, Cindy nih, jatahnya Cindy. Karena tadi relat belanja pegawai yang 60%. Iya, itu ternyata tidak termasuk yang APBD juga ya begitu ya. Terima kasih atas infonya juga. Kemudian tadi mengenai industri pangan, apa pertanyaannya yang spesifik? Oke. Ini juga kurang jelas ya. Wajar atau kalau konsumen kita dilayani dengan anggaran yang sehat, dan industri dilayani bagaimana produk makanan yang sehat juga. Begitu. Bagaimana mengefektifkan mungkin supaya dengan pegawai pemerintah yang jumlahnya banyak, kemudian dengan anggaran yang juga banyak gitu, industri pangan bisa diberdayakan dengan lebih baik gitu ya. Nah,
Dan mungkin industri-industri pangan tadi bisa semuanya didaftarkan masuk ke Balai POM untuk diteliti dan kemudian layak untuk dikonsumsi, diperjualbelikan di publik, mungkin seperti itu ya. Ya, memang untuk mendaftar itu tadi kan juga tidak memakan biaya yang sedikit gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk industri yang kecil atau pedagang-pedagang kecil, sebenarnya dengan mereka tidak diberikan kewajiban untuk melapor, ini sebenarnya juga dari sisi ekonominya mereka juga menguntungkan. Namun kan tidak berarti pemerintah ini lepas pengawasan terhadap mereka begitu. Jadi walaupun mereka ini tidak melapor, pemerintah mestinya juga tetap mengawasi seperti itu. Jadi menurut saya perlu diadakan revisi untuk keefektifan dari kinerja para pegawainya. Jadi misalkan di BPOM ini mungkin dibentuk suatu divisi untuk khusus untuk pedagang kecil misalkan. Jadi mereka bisa mungkin tidak harus sampai membuat ketakutan pada pedagang ya. Kalau pelaksanaannya tepat, menurut saya mereka tidak akan ketakutan seperti yang tadi terjadi, ada pedagang yang takut dikejar-kejar Satpol PP seperti itu. Jadi mungkin hanya diambil sampelnya seperti itu, dan kemudian apabila memang hasilnya tidak baik, itu pedagang ini kemudian diberikan pembinaan dulu oleh BPOM. Jadi jangan langsung BPOM mempublikasikan data-data yang tidak baik tersebut, karena itu kan pastinya akan menimbulkan kecemasan berlebihan di mata masyarakat begitu. Jadi menurut saya Artinya di-keep dulu gitu. iya, di-keep dulu, diberikan pembinaan dulu, diberikan kesempatan untuk memperbaiki begitu ya. Oke. Begitu. Ya baik, tadi bisa kita bedakan antara ini kalau pedagang kaki lima menempati wilayah tertentu itu karena wilayah yang mungkin forbidden bagi mereka begitu. Jadi bukan karena masalah kualitas makanan yang dijual atau apa yang dijual oleh PKL begitu ya. Oke, baik, berikutnya dari Ati di Krapyak. Sorry. Menurut Undang-Undang Pers, berita harus dibalas dengan berita. Kalau ada berita-berita yang memojokkan industri rumah tangga pangan, siapa yang harus balas? Kapan mbak-mbak ini bentuk tim non litigatif untuk bela kami-kami yang nggak bisa bayar pengacara? Mudah-mudahan nanti ada kerjasama antara Unika Sugi Pranata Semarang dan Undip ya untuk membentuk tim ini dan bisa menjadi corong bagi industri rumah tangga pangan yang merasa dirugikan begitu oleh media maupun pihak-pihak yang dalam tanda kutip. Oke, berikutnya terima kasih ya buat Ati di Krapia. Berikutnya ada Lina di TMIE. Lina di TMIE. Kalau ada masalah seperti keracunan salsabila dulu, kenapa pemerintah hanya cuci tangan ya? Apa tidak ada ketentuan yang atur tanggung jawab pemerintah untuk industri makanan di wilayahnya? Atau tugas mereka memang keluarin izin dan terima stor pajak? Boleh berpendapat seperti itu ya. Ada tanggapan? Ya, Nggak ada ya? Oh ada, Lila silakan. Kasus itu ya itu tadi yang apa? Mungkin kita belum ada klarifikasinya gitu kan ya. Harusnya kalau dan itu juga info-info yang salah itu langsung bocor ke media kan. Itu yang membuat masyarakat itu ini kok gini. Itu Kebetulan kan media ada- yang tidak bertanggung jawab sangat senang dengan hal-hal yang membuat resah masyarakat. Iya, karena itu emang konsumsi yang mereka gitu. Iya, Itu. oke. Iya, Beri- jadi harusnya ya diklarifikasi juga gitu ya Mbak. Sampai sekarang belum ada ya? Kelihatannya belum. Oke, berikutnya anonim di Terboyo. Ngeri juga dengar usulnya Mbak yang dari teknologi pangan Unika, kalau kerja pegawai pemerintah sekarang ini cuma kasih izin aja sudah ngabisin 60% APBN, terus kalau ditambah ngawasi dan membina jadi berapa? Bisa-bisa habis APBN kita untuk gaji mereka. Ya dalam arti bukan semakin justru menambah ya. Kalau dari segi kuantitas itu kita sudah mencukupi, hanya efektivitasnya saja yang belum begitu. Jadi bukan berarti Harus menambah lagi. Iya, bukan berarti harus menambah jumlah Atau anggaran membayar atau
gaji lebih. Iya betul. Tapi tiap tahun naik loh. Oke, berikutnya Nila di Udinus. Untuk Mbak Dila, acara di TV itu adalah bagian dari kebebasan pers. Itu bagian dari hak mereka yang dilindungi undang-undang. Kalau undang-undang ngasih hak, mestinya ngasih juga kewajiban ya. Terus apa dong kewajiban mereka? Ya, kewajiban mereka harusnya kan memberitakan hal-hal yang kalau mereka punya hak, tapi orang lain juga punya hak gitu kan. Jadi ya kita sama-sama lah menghormati hak masing-masing. Berimbang gitu. beritanya ya. Jadi ya kewajiban mereka juga untuk menghormati hak pihak lain itu. Jadi sama-sama lah mereka punya hak, kita punya hak, mungkin para pedagang juga punya hak, konsumen juga punya hak. Kita sama-sama berada dalam batasan hak-hak yang itu ya. Seharusnya yang pers ada. memediasi itu semua ya. Jadi supaya mereka berimbang kan, nggak ada yang merasa dirugikan atau yang gitu seperti Semua itu. suaranya terwakili harusnya oleh media gitu. itu. Oke. Berikutnya dari saya cepat saja ya karena waktunya sudah tinggal 4 menit lagi. Mbak-mbak, seperti itulah profil pegawai negeri kita, jumlahnya banyak, gaji gede, bisanya terima laporan. Kenapa nggak perguruan tinggi yang labnya lengkap seperti Undip dan Unika, kasih pembinaan kepada industri. Nanti usul ya dengan rektor ya. Masing-masing. Pak Budi dengan Pak Oke, dengan Undip nanti ya. Oke, berikutnya Mbak yang dari Unika, adik saya kuliah di Unika, kakaknya ke desa bikin petunjuk jalan, bikin penunjuk jalan, peta desa dan lain-lain yang nggak mutu. Kenapa nggak kasih edukasi masyarakat tentang keamanan pangan aja? Dari Nora di Terboyo Megah Industri Estate, silakan. Ya, itu kalau saya tidak salah menduga itu program KKN ya, atau kuliah kerja nyata ya. Yang sebenarnya ya ini berdasarkan pengalaman saya karena saya juga pernah mengikuti program KKN gitu. Sebenarnya ketika kita diterjunkan di suatu desa, kita kan juga harus melihat kebutuhan dari desa tersebut. Nah, kalau memang mungkin pada saat itu dirasa itu tidak diperlukan, ya mungkin tidak akan dilakukan begitu. Jadi contoh saja pada saat program KKN saya itu teman saya di suatu desa itu di salah satu desa di Merapi begitu ya, di puncak Merapi itu dia melakukan edukasi loh dengan tema itu mengenai konsumsi garam dan micin. Jadi konsumsi mereka itu cukup tinggi ternyata, dan kemudian teman-teman saya ini melakukan edukasi untuk memberikan pengetahuan bahwa konsumsi yang garam yang berlebih ini juga tidak baik begitu. Jadi sebenarnya lebih ke melihat kebutuhan tiap desanya itu. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan ya mungkin tidak dilakukan gitu. Oke. Baik, nanti usulan sekali lagi ya tadi untuk lab-lab yang bisa dipakai. Usulan ke Prof Sudarto dengan Prof Budi ya. Nanti disampaikan. Oke, berikutnya dari Andi di Terboyo, saya bacakan saja nih, tidak perlu tanggapan karena waktu kita sudah habis ya. Terima kasih buat Andi di Terboyo, Mbak yang teknologi pangan. Kalau undang-undangnya pemerintah berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan distribusi makanan, mestinya kalau ada kasus pemerintah setempat bisa digugat dong. Kan mereka nggak melaksanakan tugas. Harusnya seperti itu ya. Berikutnya dari Dian Dilik Bugangan, Mbak Unika, di pasal 53 Undang-Undang Pangan mengatur pengawasan, pasal 54 mengatur hak pemerintah untuk ambil tindakan. Artinya kalau sampai ada kasus, pemerintah harus tanggung jawab karena nggak ngawasi dan ambil tindakan. Atau kalau menurut Mbak bagaimana? Oke, berikutnya Dian Dilik Bugangan, Mbak Unika, di pasal 53 itu Undang-Undang Pangan mengatur pengawasan. Oke, ini sama ya dengan yang di atas itu. Terima kasih banyak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Untuk yang sudah mengirimkan SMS di 0811 250 934, Anda semua luar biasa. Terima kasih untuk opini dan pertanyaannya. Juga Dila dari jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Undip, dan juga Cindy dari Fakultas Teknologi Pertanian jurusan Unika. Teknologi Pangan. Oke, Sudia Pranata Semarang. Baik, kita di minggu depan akan jumpa dengan current issue yang lebih menarik lagi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di forum diskusi kampus sore hari ini. Saya Veronica Raharja. Selamat sore, sukses untuk kita semua.